Halo guys, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tuntas mengenai pertempuran maraton yang terjadi antara pasukan Persia dan pasukan Yunani. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Pertempuran maraton adalah pertempuran yang terjadi pada tahun 490 sebelum Masehi dalam invasi pertama Persia ke Yunani. Pertempuran ini meletus antara warga Athena dibantu oleh Plataea melawan pasukan Persia yang dipimpin oleh Datis dan Artapernes. Peristiwa ini adalah puncak upaya pertama Persia di bawah kekuasaan Raja Darius I untuk menguasai Yunani. Persia menyerang Yunani sebagai tanggapan atas keterlibatan Yunani dalam pemberontakan Ionia ketika Athena dan Eretria mengirim pasukan untuk membantu kota-kota Ionia dalam usaha mereka melepaskan diri dari kekuasaan Persia. Athena dan Eretria berhasil menaklukkan dan membakar Sardis, tetapi kemudian dipaksa mundur dengan kerugian besar. Atas tindakan mereka, Darius bersumpah untuk membakar habis Athena dan Eretria. Ketika Persia menyerang, Sparta dan Athena adalah dua negara terkuat di Yunani. Setelah pemberontakan Ionia berhasil dihentikan dengan kemenangan Persia dalam pertemuan Lade, Darius mulai menyusun rencana untuk menyerang Yunani. Pada tahun 490 sebelum Masehi, dia mengirim armada laut di bawah komanda Datis dan Artapernes melintas Aegea untuk menguasai Kaiklades dan kemudian melakukan serangan ke Athena dan Eretria. Mencapai Euboea pada pertengahan musim panas, setelah kampanye yang sukses di Aegema, pasukan Persia berhasil mengepung dan menaklukkan Eretria. Pasukan Persia lalu berliar ke Attika, berlabuh di teluk dekat kota Marathon. Pasukan Athena ditambah dengan sepasukan kecil pasukan tentara Plataea bergerak menuju Marathon dan berhasil menutup dua jalur keluar dari dataran Marathon. Situasi kebuntuan terjadi selama 5 hari sebelum akhirnya Athena memutuskan untuk menyerang Persia. Karena dalam lindungan kegelapan malam, beberapa armada Persia telah berlayar ke Athena. Meskipun kalah jumlah dari pasukan Persia, pasukan Hoplites Athena terbukti lebih efektif melawan infanteri Persia yang kurang terlindungi. Athena menghancurkan sayap barisan Persia sebelum kemudian mengobrak-abrik bagian tengahnya. Kekalahan Persia di Marathon menandai akhir invasi pertama Persia di Yunani dan pasukan Persia terpaksa mundur kembali ke Asia. Darius lalu mulai membangun kembali pasukan untuk nantinya menyerang Yunani lagi. Namun, pada tahun 486 sebelum Masehi, Mesir memberontak sehingga ekspedisi ke Yunani harus tertunda. Setelah Darius meninggal, putranya Xerxes I melanjutkan rencana ayahnya dan melakukan invasi kedua Persia ke Yunani pada tahun 480 sebelum Masehi. Pertempuran Marathon adalah titik balik dalam invasi pertama Persia ke Yunani dan merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam peran Yunani Persia. Pertempuran ini menunjukkan bahwa Persia dapat dikalahkan. Kemenangan-kemenangan Yunani selanjutnya juga dapat dilihat berawal dari pertempuran ini. Karena selama 2 abad selanjutnya, peradaban Yunani klasik yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat barat mengalami kebangkitan. Maka pertempuran Marathon sering dianggap sebagai peristiwa yang amat penting dalam sejarah Eropa. Pertempuran Marathon pada masa kini barangkali lebih terkenal sebagai inspirasi untuk balapan maraton. Meskipun secara historis tidak akurat, legenda tentang seorang pembawa pesan Yunani bernama Pheidippides yang beralih ke Athena dengan membawa berita kemenangan menjadi inspirasi bagi perlombaan atletik ini yang diperkenalkan di Olimpiade Athena pada tahun 1896 dan pertama kali diadakan dengan jalur lari antara maraton dan Athena. Invasi pertama Persia ke Yunani berakar langsung pada pemberontakan Ionia, yang merupakan fase pertama pada perang Yunani-Persia. Akan tetapi, invasi itu juga merupakan akibat dari hubungan jangka panjang antara orang Yunani dan Persia. Pada tahun 500 sebelum Masehi, Kekaisaran Persia masih relatif mudah dan amat ekspansionistik, tetapi rawan terhadap pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa taklukannya. Lagi pula, Raja Persia Darius adalah seorang perebut tahta dan telah menghabiskan banyak waktu untuk memadamkan pemberontakan terhadap kekuasaannya. Bahkan sebelum pemberontakan Ionia, Darius telah mulai memperluas kekaisaran Persia ke Eropa, menaklukkan Trakia,
dan memaksa Makedonia menjadi sekutu Persia. Upaya ekspansi lebih jauh ke dunia Yunani kuno yang terpecah-pecah kemungkinan tidak dapat terhindarkan. Akan tetapi, pemberontakan Ionia telah secara langsung mengancam kebersatuan Kekaisaran Persia, dan negara-negara kota di Yunani daratan tetap menjadi ancaman yang potensial terhadap kestabilan Persia pada masa depan. Ini membuat Darius bertekad untuk menguasai dan menenangkan Yunani dan Aegea, serta menghukum negara kota yang terlibat dalam pemberontakan Ionia. Pemberontakan Ionia bermula dari ekspedisi ke Naxos yang berakhir dengan kegagalan. Upaya tersebut merupakan kerjasama antara satrap Persia Artapernes dan tiran Miletos Aristagores. Kegagalan ekspedisi itu membuat Artapernes memutuskan untuk melengsarkan Aristagores dari jabatannya. Tetapi sebelum itu sempat dilakukan, Aristagores telah lebih dulu mundur dan memproklamasikan Miletos sebagai negara demokrasi. Kota-kota Ionia lainnya mengikuti langkah ini, menumbangkan para tiran mereka yang ditunjuk oleh Persia dan menyatakan bahwa mereka adalah negara demokrasi. Aristagores kemudian memohon dukungan dari negara-negara kota di Yunani daratan, tetapi hanya Athena dan Eretria yang bersedia mengirim pasukan. Keterlibatan Athena dalam pemberontakan Ionia muncul dari sederet keadaan yang rumit, bermula dari pendirian demokrasi Athena pada akhir abad ke-6 sebelum Masehi. Pada tahun 510 sebelum Masehi, dengan bantuan dari Cleomenes I, Raja Sparta, rakyat Athena mengusir Hippias, penguasa tiran dari Athenia. Keluarga Hippias telah berkuasa selama 50 tahun, dengan ayah Hippias, Paisistratos, memerintah selama 36 tahun. Hippias sendiri sudah berkuasa selama beberapa tahun dan sebenarnya ingin meneruskan kekuasaannya. Setelah diusir dari Athena, Hippias mengungsi ke Sardis, tepatnya di istana satrap Persia Artapernes, dan menjanjikan kendali atas Athena kepada Persia jika mereka bersedia membantunya untuk kembali berkuasa. Sementara itu, Cleomenes membantu membangun tirani pro-Sparta dengan menempatkan Isagoras sebagai pemimpin di Athena, bertentangan dengan Cleisthenes, pemimpin keluarga Alkmaionid yang secara tradisional cukup berpengaruh, yang menganggap bahwa mereka sebenarnya merupakan pewaris alamiah atas kekuasaan di Athena. Akan tetapi, Cleisthenes mendapati bahwa secara politik dirinya dikalahkan oleh koalisi yang dipimpin oleh Isagoras, dan akhirnya memutuskan untuk mengubah aturan main dengan mengajukan permohonan kepada demos atau masyarakat, sehingga menjadikan mereka sebagai faksi baru dalam arena politik. Siasat ini berhasil, tetapi Raja Sparta, Cleomenes I, mendatangi Athena atas permintaan Isagoras, dan akibatnya Cleisthenes, keluarga Alkmaionid, dan keluarga-keluarga Athena yang penting lainnya diusir dari Athena. Ketika Isagoras berupaya membentuk pemerintahan oligarki yang sempit, rakyat Athena secara spontan dan untuk pertama kalinya mengusir Cleomenes dan Isagoras. Setelah itu, Cleisthenes memperoleh kembali kekuasaannya di Athena pada tahun 507 sebelum Masehi, dan dengan cepat mulai mereformasi negara dengan tujuan mengamankan posisinya. Sebenarnya hasilnya bukanlah demokrasi negara sipil yang sesungguhnya, tetapi usahanya memungkinkan terjadinya perkembangan pemerintahan yang berdemokrasi secara penuh, yang akan bangkit pada generasi selanjutnya seiring demos menyadari kekuatannya. Kebebasan pemerintahan mandiri yang baru saja diciptakan di Athena bermakna bahwa dengan demikian mereka secara khusus menentang kembalinya tirani Hippias atau segala bentuk pendudukan oleh pihak asing, baik oleh Sparta, Persia maupun oleh bangsa lainnya. Cleomenes tidak senang dengan semua kejadian itu, dan akhirnya dia berangkat ke Athena dengan pasukan Sparta. Usaha Cleomenes untuk memulihkan kekuasaan Isagoras di Athena berakhir dengan kegagalan. Akan tetapi rakyat Athena sudah keburu merasa takut dan memutuskan untuk mengirim utusan kepada dari Kekaisaran Persia. Artapernes meminta Athena memberinya tanah dan air, tanda tradisional untuk ketundukan, yang disetujui oleh utusan dari Athena itu. Akan tetapi, para utusan itu dicela oleh rakyat ketika kembali ke Athena. Cleomenes selalu berusaha menghasut suatu plot untuk memulihkan Hippias sebagai penguasa, lalu membujuk Persia untuk menaklukkan Athena. Athena mengirim utusan kepada Artapernes untuk mencegahnya mengambil tindakan, tetapi Artapernes hanya menyuruh orang Athena untuk menerima kembali Hippias sebagai tiran. Orang Athena menolak keras hal ini, dan dengan demikian mereka secara terbuka menyatakan perang kepada Persia. Dengan menjadi musuh Persia, Athena menjadi berada dalam posisi untuk mendukung kota-kota Ionia ketika mereka mulai melakukan pemberontakan. Selain itu, kenyataan bahwa demokrasi Ionia diilhami oleh Athena seakan mendorong Athena untuk mendukung pemberontakan Ionia. Apalagi kota-kota Ionia dipercaya bermula sebagai koloni-koloni Athena.
Athena dan Eretria mengirim satuan militer yang terdiri atas 25 trireme ke Asia Kecil untuk membantu pemberontakan. Ketika berada di sana, pasukan Yunani mengejutkan dan mengalahkan pasukan Artapernes sebelum kemudian bergerak menuju ke Sardis dan membumi hanguskan kota itu. Akan tetapi, setelah itu pasukan Yunani dikejar-kejar hingga ke pantai oleh pasukan berkuda Persia dan kehilangan banyak tentara dalam prosesnya. Meskipun serbuan mereka bisa dibilang berakhir sia-sia, Eretria dan Athena telah memicu kebencian kekal Darius, sehingga Raja Persia itu bersumpah untuk menghukum kedua kota itu. Kemenangan Angkatan Laut Persia dalam pertempuran Lade pada tahun 494 sebelum Masehi mengakhiri pemberontakan Ionia, dan pada tahun 493 sebelum Masehi, tempat pertahanan pemberontakan terakhir telah ditaklukkan oleh armada Persia. Pemberontakan itu digunakan oleh Darius sebagai alasan untuk memperluas kekaisarannya ke pulau-pulau di Aegea Timur dan Propontis yang sebelumnya bukan bagian dari wilayah kekuasaan Persia. Berakhirnya pemberontakan Ionia memungkinkan Persia untuk mulai merencanakan pergerakan mereka selanjutnya, yaitu memusnahkan ancaman dari Yunani terhadap kekaisaran Persia dan menghukum Athena serta Eretria. Pada tahun 492 sebelum Masehi, setelah pemberontakan Ionia berhasil dihentikan, Darius meluncurkan ekspedisi ke Yunani di bawah komando menantunya, Mardonios. Mardonios menaklukkan kembali Trakia dan memaksa Alexander I dari Makedonia untuk menjadikan Makedonia sebagai kerajaan klien Persia. Kampanye Mardonios berakhir dengan cepat karena kapal-kapalnya hancur akibat badai. Akan tetapi, pada tahun 490 sebelum Masehi, menyusul keberhasilan kampanye sebelumnya, Darius memutuskan untuk mengirim suatu ekspedisi yang dipimpin oleh Artapernes dan Datis. Mardonios sendiri terluka pada kampanye sebelumnya dan kehilangan dukungan sehingga tak disertakan dalam ekspedisi kali ini. Ekspedisi ini bertujuan untuk menjadikan Kaiklades sebagai bagian dari kekaisaran Persia menghukum Naxos. Dan kemudian meneruskan perjalanan ke Yunani untuk memaksa Eretria dan Athena agar tunduk kepada Darius atau akan dihancurkan. Setelah melakukan perjalanan antar pulau melintasi Aegea, termasuk kesuksesan menaklukkan Naxos, kesatuan pasukan Persia tiba di Euboea pada pertengahan musim panas. Persia lalu melanjutkan operasi militer dengan mengepung, menaklukkan, dan membakar Eretria. Mereka kemudian bergerak ke selatan ke pesisir Attika dan berniat melaksanakan tujuan terakhir operasi militer itu, yakni menghukum Athena.